Saranjana benar adanya, ini adalah kota maju yang dihuni oleh makhluk halus. Tapi bohong. Oke, mari kita serius. Mitos adalah sains kuno. Hasil dari pikiran manusia yang mencoba untuk menjelaskan apa yang dilihat di sekitar mereka. Banyak mitos yang sudah bisa dijelaskan di masa modern, seperti melihat hantu, ketindihan, bahkan santet. Mitos juga sering diyakini karena diwariskan dari generasi ke generasi dan beberapa dianggap sebagai bagian dari budaya atau kepercayaan. Mitos bisa bersumber dari kebohongan dan cocokologi. Wilayah yang bernama Saranjana memang ada, tapi itu hanya nama sebuah semenanjung di masa lalu. Peta ini dibuat oleh Salomon Muller, Menteri Kehutanan di masa Hindia Belanda pada tahun 1800-an saat meneliti flora dan fauna. Selengkapnya mengenai sejarah nama Saranjana, bisa kamu simak di video ini. Pertanyaannya, apakah di sana beneran terdapat kota maju yang dihuni oleh makhluk gaib? Jawabannya, tidak benar. Oke, kasus ditutup. Tapi, mari kita bahas lebih panjang, biar AdSense kami melimpah. Mengenai foto ini, kami tidak mengatakan kalau beliau mengedit fotonya. Hasil jepretan seperti ini biasa didapatkan ketika situasi tidak mendukung. Ditambah tangan pemotret yang tidak stabil. Mengenai mitos, tidak selamanya orang pertama yang menyampaikan itu berbohong atau cocokologi. Bisa jadi dia beneran merasakan kejadian itu ketika berhalusinasi. Halusinasi adalah gangguan persepsi yang membuat seseorang mendengar, merasa, mencium, atau melihat sesuatu yang sebenarnya tidak ada. Halusinasi merupakan sensasi yang diciptakan oleh pikiran. Gangguan ini dapat memengaruhi fungsi indera. Penderita gangguan halusinasi seringkali memiliki keyakinan kuat bahwa yang mereka alami adalah sesuatu yang nyata, sehingga tak jarang menimbulkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Halusinasi dapat muncul akibat berbagai faktor. Berikut adalah beberapa faktor paling umum yang dapat menyebabkan halusinasi. 1. Gangguan pernafasan. Gangguan pada pernapasan bisa menyebabkan kinerja otak tidak maksimal, sehingga tidak fokus dan berhalusinasi. Misalnya malam hari di tengah hutan pada tumbuhan, di mana tumbuhan tidak memproduksi oksigen sebanyak di siang hari. Berada di ruangan penuh jamur juga bisa membuat kamu berhalusinasi. Berada di dalam ruangan yang mengandung karbon monoksida bisa menyebabkan kamu sesak di dada dan juga berhalusinasi. Saat kelelahan, maka kinerja otak juga tidak maksimal. Makanya cerita hantu tidak terjadi ketika yang melihat sedang segar bugar. 2. Gangguan kejiwaan. Seperti skizofrenia, demensia, dan depresi berat dengan gejala psikosis. Skizofrenia adalah gangguan mental berat yang dapat memengaruhi tingkah laku, emosi, dan komunikasi. Penderita skizofrenia bisa mengalami halusinasi, delusi, kekacauan berpikir, dan perubahan perilaku. 3. Banyak mengonsumsi alkohol dan obat-obatan. 4. Demam, terutama pada anak atau lansia. 5. Gangguan tidur seperti narkolepsi. 6. Penyakit berat seperti gagal ginjal atau gangguan hati stadium lanjut, AIDS, kanker otak. 7. Cedera kepala berat. 8. Gangguan elektrolit, misalnya hiponatremia dan hipomagnesemia. 9. Gangguan saraf dan otak, seperti penyakit Parkinson, migrain, delirium, stroke, epilepsi, dan penyakit Alzheimer. Halusinasi pendengaran merupakan jenis halusinasi yang menyebabkan seseorang mendengar suara-suara yang tidak didengar orang lain. Suara tersebut dapat berupa instruksi, percakapan, alunan musik, atau bahkan langkah kaki seseorang. Halusinasi visual melibatkan indera penglihatan yang membuat penderitanya seolah melihat sesuatu. Tetapi benda tersebut sebenarnya tidak ada. Halusinasi visual bisa berupa objek, pola visual, manusia, atau cahaya. Halusinasi penciuman melibatkan indera penciuman.
Pada kondisi ini, seseorang bisa mencium aroma wewangian atau justru bau yang tidak sedap atau merasa bahwa tubuhnya berbau busuk, padahal nyatanya tidak. Halusinasi pengecapan melibatkan indera perasa yang menyebabkan seseorang merasakan sensasi bahwa sesuatu yang dimakan atau diminum memiliki rasa yang aneh. Halusinasi sentuhan melibatkan kontak fisik atau gerakan di area tubuh. Misalnya, seseorang merasa seolah disentuh atau digelitik oleh orang lain, padahal tidak ada orang lain di sekitarnya. Oke, fenomena halusinasi seperti masuk ke kota Saranjana, masuk ke pasar saat mendaki gunung, atau melihat hantu bisa dijelaskan dengan halusinasi. Namun bagaimana dengan santet? Jelas-jelas ada pakunya di perut. Well, santet itu bohongan. Makanya negara mengembangkan militer untuk keamanan, bukan membina dukun. Kebiasaan memakan benda-benda di sekitar secara tidak sadar, dalam dunia medis disebut dengan sindrom Pica. Oke, kasus santet ditutup. Kalau memang santet benar adanya, tolong santet kami sekarang. Masukin paku, gunting, apapun, terserah. Kami kabari apakah santetnya berhasil atau tidak di video berikutnya. Ngomong-ngomong, kenapa konten-konten horor atau mitos ramai di Indonesia? Kami nggak tahu dengan konten kreator yang lain. Kalau kami ikutan membahas kejadian ini, ya jelas karena AdSense. Kalau kamu suka dengan penjelasan ini, silakan berlangganan. Di like terima kasih, di dislike juga nggak apa-apa. And I've done over 70 investigations like this with my co-host Ross. And I would love to tell you that 9 times out of 10, science wins, it saves the day, it's all explained. That's not true. The truth is, 10 times out of 10, science wins, it saves the day.